Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di sini. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga keluarga di rumah mudah-mudahan pada sehat-sehat semuanya ya. Baik, untuk pertemuan pertama pada hari ini itu dalam pelajaran PJOK yang pertama kali dibahas itu adalah permainan bola voli ya. Yang bola voli itu tugas Bapak di sini untuk membahas tentang permainan bola voli ya. Dan bola voli ini sudah dipelajari, sudah kita pelajari waktu semester yang lalu ya, atau hari-hari yang lalu, semester yang lalu. Itu udah ada servis, udah ada passing atas, passing bawah. Dan untuk kelas 11 untuk semester ini kita mulai ke penyerangan, yaitu smash. Ya, perlu diketahui bahwa smash ini adalah mukul keras. Smash itu adalah mukul keras atau pukulan yang keras disebut smash. Ada juga yang disebut spike ya, spike itu adalah pukulan keras juga. Nah, ini jadi permasalahan ini. Ada perbedaan antara smash dan spike. Yang pertama itu smash tadi pukulan keras, pukulan bola atau dipukul dengan keras gitu. Bolanya kemana aja, kadang bolanya jauh out, bolanya ke pinggir gitu kan. Nah, kalau spike itu pukulan keras menukik, artinya pukulnya ke bawah, jadi tajam banget. Bahkan itu biasanya bolanya itu paling jauh di tengah lapangan, tidak dekat dengan garis belakang. Itu jatuhnya di situ. Itu baru disebut spike. Hanya untuk pengertian para pemain bola voli, para atlet bola voli, itu disamaratakan. Kalau spike dengan smash itu sama. Padahal bedanya tadi ya. Kalau smash itu pukulan keras, kemana aja, kadang out, kadang jauh, tinggi, ke bawah, ke kiri kanan. Kalau spike itu pukulannya ke bawah, tajam, bolanya tajam. Jadi nanti kalau mantul itu bentuknya kayak huruf P gitu, mantul aja. Ya. Nah, itu yang disebut spike. Nah, yang akan kita pelajari adalah smash ya, smash. Tapi nanti setelah kita smashnya berjalan, udah smashnya udah bagus, loncatnya tinggi, nah itu akan terjadi pukulan spike. Pukulan smash juga itu ada ukurannya. Ada yang disebut bola open, ya bola open. Itu bolanya tinggi, kurang lebih 3 meter di atasnya tingginya. Jauhnya kurang lebih 6 meter atau 7 meter. Gitu ya. Itu disebut bola open. Bola open. Nanti kalau kita belajar posisi, ya, itu ada yang O, ada yang Ki. Nah, Ki ini adalah bola cepat, quick, singkatan dari quick, bola cepat. Itu bola cepat itu dipukulnya barengan, jadi bolanya itu perginya barengan dengan ajang nyemes loncatnya. Pendek sekali bolanya, itu kurang lebih dari net itu kurang lebih 30 cm lah tingginya. Kalau open tadi kan sampai 3 meter ya, tingginya sampai 3 meter. Kalau bola quick itu hanya 30 lah sampai 50 paling tinggi. Itu juga kalau spikernya tinggi badannya atau loncatnya tinggi, baru yang di atas 30. Nah, itu yang quick. Ada lagi yang disebut pemain oron. Pemain oron. Pemain oron ini oron itu A ya, nanti kodenya itu A. Arwan. Itu serba bisa.
pemain yang serba bisa. Quick bisa, open bisa. Ada lagi yang disebut semi. Semi itu bolanya setengah ya, semi ya. Bolanya setengah, itu tingginya paling tinggi itu hanya 1 meter lah. 1 meter, jarak ke depannya juga sama 1 meter. Itu namanya semi. Banyak bentuk-bentuk bola dengan ukuran dan nama dengan ukuran tertentu. Ada yang bolanya tingginya 30 cm dari net, panjangnya ke depannya 1 meter. Ada, itu namanya bola B biasanya B. Artinya kodenya B. Bapak juga sampai saat ini nggak ngerti kenapa B gitu kan. Coba itu dulu katanya yang menciptakannya orang Bandung, jadi B orang bola Bandung katanya gitu. Ya awal-awalam lah ya. Tapi yang jelas tadi quick dengan semi dengan satu lagi open ya, non open. Nah, itu baru internasional itu punya. Oke. Nah untuk si spike sendiri atau si spiker sendiri atau si smasher juga itu biasanya di posisi tertentu dia disimpan. Misalnya orang yang biasa jago memukul open, dia akan disimpan di posisi berapa. Nah, nanti kita bahas, nanti kita lihat ada videonya nanti, ada tutorialnya ada di situ, nanti bagaimana bola open itu pemain yang biasa memukul open itu ada disimpan di mana. Nah, jadi tadi ada bola quick, ada bola semi, ada bola open. Pemainnya pun juga nih, ada yang spiker, ada yang smasher, ada yang libero. Ah ini libero. Kalian mungkin pernah dengar libero itu apa gitu ya. Libero, ada lagi yang disebut setter. Setter itu atau tosser. Kalau kita orang-orang lapangan biasanya nyebutnya tosser, pengumpan. Nah, ini yang bola-bola yang tadi terjadi quick, semi, open, segala macam itu dibentuk oleh tosser, dibuatnya oleh tosser. Wah ini bola quick, tosser kasih kecil. Wah ini bola open, tosser kasih gede, tinggi gitu. Jadi ada nama-nama tertentu yang dikuasai penuh oleh tosser. Nah itu tosser. Sekarang libero itu apa? Libero itu adalah orang bertahan. Nanti kalian kalau ada itunya bentuk latihannya nanti perhatikan, libero itu mengganti pemain mana. Dia biasanya mengganti pemain belakang. Kalau mengganti pemain depan nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak boleh nyerang. Dia hanya bisa bertahan. Itu kalau bertahan gini, orang mukul dia tahan. Dia harus mengejar bola kemanapun itu bola pergi, dia harus tahan. Nah itu yang ngejar-ngejarnya itu seorang libero. Nah, bahkan libero ini akhirnya jadi dibantu oleh kedua orang pemain yang ada di belakang. Karena di belakang itu kan 3 ya. 3 itu yang 2 pemain yang tetap, yang 1 itu libero. Itu libero itu mengganti 1 orang yang ada di belakang. Siapa yang bisa diganti? Boleh, siapa aja. Asal orangnya orang belakang. Gitu. Boleh nggak kalau mengganti orang depan? Boleh. Tapi ngapain gitu kan? Buat apa mengganti orang yang depan? Sedangkan orang depan itu tugasnya menyerang. Libero ke depan ngapain gitu kan? Akhirnya libero disimpan di belakang. Pada saat dia ke depan diganti lagi sama pemain yang tadi diganti oleh libero itu. Nanti udah servis, orang itu udah servis, udah selesai, dia mati servisnya, main lagi ke lapang, dia masuk lagi, mengganti lagi. Boleh yang 3 orang belakang siapapun boleh diganti oleh libero, bebas. Dan itu kalau libero mengganti pemain itu tidak ada izin, dia masuk aja, kamu keluar, kita ganti gitu. Beda dengan
penggantian pemain. Ada penggantian pemain. Itu kalau penggantian pemain tuh gini. Misalnya di antara 6 orang pemain itu ada satu yang jelek gitu, mainnya. Ada satu yang cedera misalnya. Nah, itu diganti oleh pemain cadangan. Nah, ini baru pemain cadangan itu dia masuk mengganti, harus izin pada wasit 2. Izinnya pada wasit 2. Wasit ada 2. Ada wasit 1, ada wasit 2. Wasit 1 yang di atas itu ada ada kursinya di situ. Dia naik ke atas kursi, jadi sehingga kepalanya ada di atas tiang net. Jadi kalau dia dari segini, dia di sini kepalanya. Harus kalau di gini ngalangin nggak bisa, dari sini. Ya, yang wasit yang kedua adanya di bawah, gitu. Di bawah, di seberang wasit 1, dan dia mondar-mandir di antara tiang ke kiri ke kanan di situ. Nah, izin untuk penggantian pemain itu ke wasit yang kedua. Wasit kedua nanti yang memberhentikan pemain, fluid ditiup, penggantian pemain, sinyalnya seperti ini, penggantian pemain diberhentikan sama wasit 1, baru pemainnya boleh masuk dan yang cedera tadi keluar gitu. Berapa kali penggantian pemain dalam satu set? Itu kan pertanyaan. Penggantian pemain dalam satu set jumlahnya 6 kali. Jadi semuanya diganti boleh. Tidak boleh ganti 2 kali. Semuanya diganti boleh. Tetapi kalau misalnya hanya 3 orang yang digantinya, itu boleh 2 kali. Jumlahnya jadi 6 kali. A, B, C. Si A diganti, si B diganti, si C diganti 3 kali. Nanti si B ini masuk lagi, si A ini masuk lagi, si C ini masuk lagi, habis 6 kali. Nah, itu penggantian pemain. Ada lagi nanti time out. Time out sinyalnya gini. Ya, sinyalnya gini. Huruf T, time out. Time out diberhentikan juga dipinta oleh pelatih ke wasit kedua. Jumlahnya yang dipinta oleh pelatih sebelah kiri 2 kali, sebelah kanan 2 kali. Wasit juga memberi technical time out. Nah, technical time out, bukan time out tapi technical time out. Artinya dia juga memberikan istirahat 2 kali. Yang pertama pada saat poin 8. Ya, pada saat poin 8. Yang kedua pada saat poin 16, tapi 8 pertama dengan 16 pertama. Ngerti ya? Gini, contohnya gini. Kalau misalkan 87, itu 8-nya baru 1 kali. Kalau 89, berarti 8-nya udah 2 kali. Ya, yang 9 ini tadi 8 dulu. Nah, itu nggak time out. Jadi 8 yang pertama dan 16 yang pertama. Oke, sampai di situ ya. Sampai di situ dulu, nanti kita lihat dulu tutorialnya untuk perpindahan posisi bermain. Karena smash, karena kalian tuh belajar smash nih, itu dia ada di posisi berapa orang yang boleh nyemes. Nah, di posisi 3, posisi 2, posisi 3 dan posisi 4 boleh melakukan nyemes di depan. Posisi 1, posisi 6 dan posisi 5 boleh mukul di belakang garis serang. Gitu ya. Ini ada garis serang nanti itu. Ukurannya 3 meter dari tiang net, itu ada garis. Ke tengah lapang ada garis. Yaitu garis serang namanya. Nah, itu. Untuk itu untuk sedikit perkenalan saja bahwa yang disebut bola smash itu gitu. Nah, sekarang tekniknya.
bagaimana cara melakukan teknik dasar memukul bola smash. Kita lihat videonya. Selamat menonton. Siapkan catatannya. Kita tonton. Oke, selamat menonton. Oke guys, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan gerakan pukulan tanpa menggunakan bola terlebih dahulu. Jadi dapat kalian lihat pada video tersebut. Di situ saya contohkan melakukan gerakan spek tanpa menggunakan bola terlebih dahulu. Karena video ini saya tujukan kepada kalian yang merasa masih menjadi atlet pemula dan masih belum mengerti bagaimana cara melakukan pukulan pada gerakan spek yang baik dan benar. Oke, jadi yang pertama posisi kaki kiri berada di depan, kemudian posisi kaki kanan berada di belakang ya teman-teman. Selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan yang awal mulanya berada di belakang, seperti halnya pada gerakan spek. Kalau kalian masih belum paham bagaimana langkah kakinya dan langkah tangannya, kalian dapat melihat pada video saya yang ada di channel ini. Jadi posisi tangan kanan dan tangan kiri itu awal mula berada di belakang ya, untuk mengayun memposisikan tubuh, bagaimana tubuh dapat membantu untuk melompat dan melakukan gerakan pukulan. Ketika sudah mengayun di depan kemudian ke atas, tangan kiri turun terlebih dahulu dengan fungsi yaitu untuk menambah power pada gerakan pukulan tangan kanan. Jika kalian menggunakan tangan kiri saat melakukan gerakan spek, kalian tinggal membalik langkahnya saja ya teman-teman. Jika kalian menggunakan tangan kiri, berarti kaki kanan yang berada di depan dan kaki kiri yang berada di belakang. Kemudian tangan kanan yang terlebih dahulu turun. Tapi ini saya contohkan menggunakan tangan kanan saat melakukan gerakan spek ya teman-teman. Oke. Tujuan tangan kiri turun terlebih dahulu yaitu untuk menambah kekuatan atau power pada gerakan pukulan spek. Tangan kiri membentuk posisi lurus ya teman-teman, dan mengayun ke bawah. Setelah mengayun ke atas, diturunkan kembali untuk menambah power pada pukulan tangan kanan. Dan tangan kiri juga berfungsi untuk membidik bola di mana bola tersebut dapat kita pukul. Tangan kanan membentuk sudut ya, dan posisi siku yaitu menekuk ya teman-teman. Kemudian usahakan bola yang kalian pukul berada di depan dan di atas kepala kalian. Jadi kalau kalian sebagai atlet pemula jangan sekali-sekali memukul ketika bola berada di belakang atau di belakang dari posisi tubuh kalian, karena itu sangat sulit. Jadi buat kalian yang masih pemula, usahakan gerakan teknik dasar terlebih dahulu kalian benarkan. Dan pada gerakan pukulan ini kalian harus bisa memposisikan posisi tubuh kalian dengan dekat jarak antara bola. Jadi bola yang kalian pukul berada di depan atas kepala kalian. Dan ketika gerakan memukul, tangan kanan posisi sikunya itu lurus ya, yang awalnya teguk kemudian lurus untuk membuat bola menjadi spin atau top spin. Dan posisi tangan itu dapat kalian buka seperti pada foto tersebut. Oke. Nah, jadi gerakan tersebut latihan gerakan spek tanpa menggunakan bola. Oke, jika kita menggunakan latihan menggunakan bola ya teman-teman, dapat kalian lihat pada video tersebut. Di situ saya mencontohkan gerakan pukulan dengan menggunakan bola dan memantulkan bola tersebut ke arah tembok ya teman-teman. Jadi dapat kalian lihat pada video tersebut. Di situ saya melakukan gerakan latihan dan memposisikan tubuh saya dalam kurung tangan kiri dan tangan kanan saya untuk dapat memukul bola dengan membuat bola menjadi spin ya teman-teman. Dan di situ gerakannya harus stabil. Jika kalian ingin cepat bisa stabil dalam arti power tenaga yang kalian keluarkan dan juga arah bola yang kalian lakukan. Jika kalian memukul di bagian serong atas kanan bola, maka bola akan melaju ke arah kiri. Sebaliknya, jika kalian juga memukul di bagian serong atas kiri bola, maka bola akan mengarah ke kanan dari posisi tubuh kalian. Jadi latihan pada spek pada tembok ini digunakan untuk kalian yang masih pemula. Karena apa? Karena ini cara efektif bagaimana dapat beradaptasi dan mengenal bola lebih dalam lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada latihan yang berikutnya.
Di latihan yang berikutnya ini kalian dapat melihat pada video tersebut. Di situ saya melakukan gerakan spike di belakang garis serang ya. Tujuannya yaitu membuat bola menjadi spin atau top spin, tergantung dari kemampuan volley kalian. Jika kalian memiliki kemampuan volley yang baik atau dalam kurung mempunyai nilai yang baik, kalian dapat membuat menjadi top spin pada putaran bolanya. Namun jika kalian masih pemula, kalian hanya bisa melakukan spin saja, itu menurut saya sudah bagus. Dan tetap teknik yang saya jelaskan tadi itu harus dilakukan pada latihan ini, karena di sini menggunakan media net. Jika kalian memukul di bagian atas bola, maka bolanya akan ke arah bawah. Namun jika kalian memukul di bagian bawah bola, maka bolanya akan ke atas, tergantung dari target pukulan kalian mengenai bagian bola yang mana ya teman-teman. Jadi video ini tidak hanya bisa ditonton untuk kalian buat atlet pemula, tapi juga saya harap kalian juga melakukannya di lapangan atau di mana kalian berlatih, agar kemampuan volley atau kemampuan pukulan kalian dapat semakin baik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita gabungkan menggunakan langkah kaki yang sudah saya terangkan atau yang dapat kalian lihat pada video tersebut, atau kalian juga dapat mempelajarinya pada video di channel YouTube ini, atau kalian bisa ngeklik link di atas ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan menjawab beberapa komentar tentang bagaimana cara melakukan pukulan spike agar tangan tidak selalu mengenai net ya. Jadi itu menurut saya ada beberapa faktor kesalahan yang dilakukan oleh atlet ya. Yang pertama yaitu kita dapat melihat dari cara dia melompat. Dia memiliki nilai lompat vertical jump atau memiliki nilai standing broad jump. Standing broad jump itu seperti kita tahu pada cabang olahraga atletik nomor lompat jauh ya teman-teman. Nah, dia dinamakan dengan nilai standing broad jump, lompatnya melayang ke depan. Nah, jadi setiap anak memiliki spesialisasi masing-masing, terutama pada bola voli. Di bola voli biasanya yang memiliki nilai standing broad jump yang baik itu biasanya berada di posisi all round ya teman-teman, karena lompatannya dari belakang hingga menuju ke depan. Yang kedua yaitu di mana bola tersebut dia pukul, di dekat net atau agak jauh dari net ya. Nah, sebenarnya itu ada rumusnya sendiri teman-teman. Yang ketiga yaitu bagaimana teknik tangannya saat memukul bola. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan atlet itu dapat mengenai net tangannya saat gerakan spike ya. Nah, itu yang harus kalian pahami, dan di mana kekurangan kalian itu yang harus kalian evaluasi. Jadi yang pertama yaitu gerakan melompat. Ada yang melompatnya sedikit jauh dari net karena dia memiliki spesialisasi, dia mengambil bola yang berada buka dari posisi net atau berada agak jauh. Ada juga yang memiliki spesialisasi bola yang diumpan harus berada mepet atau berdekatan dengan net karena dia memiliki vertical jump yang baik, tinggal mengolah bolanya saja. Nah, tapi kesimpulannya semua gerakan itu harus memiliki teknik pukulan pada tangan. Nah, makanya di sini saya membuat video ini agar kalian dapat mengubah gerakan tangan kalian menjadi lebih baik lagi. Oke, di sini saya mencontohkan saya melakukan gerakan pukulan spike berada agak jauh dari net. Nah, berarti kalian harus dapat mengolah bola tersebut agar dapat melampaui net. Ketika bolanya agak jauh dari net, nah berarti pukulan kalian tidak bisa begitu tajam, kecuali kalian memiliki nilai vertical jump yang baik atau memiliki jangkauan lompatan atau jangkauan rahian bola pada tangan yang baik. Itu juga dapat membuat pukulan kalian semakin tajam. Tapi menurut saya bagi kalian atlet mula jangan terlalu ambisi untuk memukul tajam terlebih dahulu. Dengarkan teknik pukulan Anda dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan gerakan pukulan spike dengan posisi tubuh saya agak mepet dari net, dan di sini pukulan saya yaitu agak sedikit tajam ya, bolanya mengarah tajam ke bawah. Nah, di sini membutuhkan kecepatan tangan. Jika kalian lihat pada video tersebut, saya melakukan gerakan tersebut seperti halnya pada teknik yang sudah saya terangkan sebelumnya, spike pada tembok. Jadi gerakan saya harus
cepat. Kemudian di video yang selanjutnya ini saya melakukan gerakan pukulan dengan bola yang sangat dekat dengan net. Nah, ini biasanya kebanyakan atlet posisi tubuhnya mengenai net ataupun juga tangannya juga dapat mengenai net pada saat memukul bolanya ya teman-teman. Nah, pada gerakan ini saya menyarankan agar mempercepat lagi kecepatan tangan kalian agar gerakan tangan kalian tidak dapat mengenai net ya teman-teman. Oke, jadi dapat kalian lihat pada video tersebut, di situ saya mencontohkan tanpa menggunakan bola terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengayun langkah tangan terlebih dahulu ke depan, kemudian memukul bola seolah-olah memukul bola, kemudian menarik lagi tangan kanan agar tangan kanan tidak dapat mengenai net ya teman-teman. Nah, sedangkan yang video ini saya contohkan ketika kalian mendapat kesempatan bola masuk dari lapangan lawan ya. Jadi itu kesempatan kalian untuk dapat membuat poin dengan cara pada video tersebut, yaitu dengan mengayun langkah tangan kalian, kemudian seperti halnya pada gerakan pukulan cepek, namun gerakan tangan kanan kalian mengembalikan ke atas agar gerakan pukulan tangan kalian tidak dapat mengenai net. Karena kebanyakan biasanya bola-bola kesempatan yang kalian terima dari receive gagal pemain lawan itu biasanya berada di tengah-tengah pas net ya teman-teman. Jadi itu saya sarankan buat kalian melakukan gerakan teknik seperti itu. Nah, jika saya menggunakan bola maka hasilnya akan seperti ini pada gerakan spek dengan bola yang dekat banget dengan net ya. Oke, jadi semua gerakan tersebut saya sarankan untuk kalian yang masih belum paham bagaimana cara melakukan gerakan pukulan pada tangan pada gerakan teknik spek ya teman-teman. Oke, jadi sementara hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalian juga untuk tetap terus berlatih agar gerakan kemampuan pukulan pada gerakan teknik spek kalian dapat semakin baik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini. Dukung terus dan support terus. Dan jika kalian ingin request pembelajaran tentang teknik-teknik lain, kalian dapat menyuarakan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap latihan di rumah. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah teknik dasar smash. Kita udah lihat tadi bagaimana cara melakukan smash yang benar. Intinya sekali, kalau kita melakukan smash, tangan pada saat menyentuh bola atau mengenai bola pada saat memukul di atas, sikut dalam keadaan lurus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bola yang dipukul tidak di belakang kepala, tapi di depan kepala. Tidak terlalu depan juga. Kalau terlalu depan, prosesnya harus tinggi. Jadi posisinya ada di depan kepala. Ya. Paling tidak ada di atas kepala, paling tidak. Yang penting pada saat memukul bola harus dalam keadaan lurus sikutnya atau tangannya, gitu. Perkenaan bola atau tangan ke bola itu full tangan, semua jari, semua telapak tangan kita mengenai bola semuanya bareng, plak. Jadi nggak gini. Kalau ini bola nggak gini, nggak gitu. Jadi gini, plak. Jadi plak sekaligus, gitu. Selanjutnya langkah kaki. Awalan kita mau melakukan loncat, lakukan dulu langkah pertama kaki yang kiri, terus dua-duanya rapat loncat, badan dilenting
Kemudian dilenting, bola ada di sebelah depan, pukul dengan tenaga, seluruh tenaga yang ada di badan kita gunakan. Pinggang, kita lagi lenting, pada saat pukul pinggangnya langsung tarik, tak, gitu. Kaki juga, pada saat kita mau ini, tak, jadi ada semuanya dipergunakan, sehingga pukulan full keras, gitu. Terus polos, di sini ada polos. Pada saat mukul bukan gini saja, bukan tangannya gini saja, tapi begini. Nah, jadi ada polosnya kayak gini. Tak, kena bola seperti itu. Itu yang disebut smash. Dan dari tadi latihan tadi, spike dengan smash seolah sama, mukulnya sama. Hanya biasanya kalau tadi itu ya, ulang lagi, kalau spike itu ke bawah, kalau smash mah kemana aja, yang penting smash out. Kalau spike pasti ke bawah. Jadi kalau bolanya lurus ke sudut lapangan, itu bukan spike tapi smash namanya, gitu ya. Oke, sampai di situ dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Kalian silakan dipelajari dan mengimbau sedikit ya, tolong setiap hari tolong lakukan petunjuk dari kesehatan, itu protokol kesehatan ya, silakan lakukan untuk menjaga penyakit, menjaga virus ke badan kita supaya tidak kena kita. Oke, sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.